Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Suara Warga Info Warga Situbondo. Dan ini edisi kedua, kita kedatangan tamu. Di sebelah saya ada Bapak Aklis Munazirin MT, selaku pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda. Nah, langsung saja, Pak Aklis. Ya, siap. Nah, pemirsa di rumah ini mungkin ingin tahu Ponpes Fathul Huda itu ada di mana dan pondok pesantren yang seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Siap. Jadi Pondok Pesantren Fathul Huda itu berlokasi di Jalan Pesantren Kampung Curah Temu, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dan di sini kita ada berbagai macam layanan. Ada 3 sebetulnya yang kita angkat, yaitu pengembangan pendidikan, layanan sosial, dan pembina jiwa taqwa. Ini alhamdulillah kita sudah berjalan 3 tahun berjalan ini, jadi 2020, tepatnya di tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Kemudian alhamdulillah di 3 poin itu sekarang sudah ada kegiatannya masing-masing. Jadi untuk pendidikan kita ada TPQ dan madrasah diniyah. Kemudian di layanan sosial ini kita ada untuk penanganan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, juga berbagai macam bakti sosial. Kita sering buat gitar masal seperti itu, juga termasuk donor darah, alhamdulillah rutin. Kemudian juga yang ketiga untuk pembina jiwa taqwa, ya sebagaimana untuk pesantren pada umumnya, jadi ada pengajian, ada majelis zikir dan macam-macam seperti itu. Iya, ini menarik Pak Adis. Jadi setelah saya mendengarkan ini ada satu kekhususan dari kekhasan ya dari Ponpes Fathul Huda terkait masalah ODGJ. Jadi memang Ponpes Fathul Huda di sana santrinya juga ODGJ ya? Ya, jadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi awalnya itu sebetulnya kita berkegiatan sosial. Kita sering ngopeni ODGJ juga, termasuk ya bareng-bareng teman IWS juga ini warga Situbondo. Sehingga waktu itu ini sebetulnya tidak sadar juga. Jadi sekitar tahun 2017, ya kalau tidak salah 2017 itu saya dipanggil Bunya Isa. Jadi salah satu guru kami di Sukoharjo dipanggil dan disuruh bawa ODGJ itu. Waktu ngopeni namanya Pak Gunawan atau Pak Gun-Gun dari Bandung itu. Di sana kemudian dikasih wejangan lah istilahnya ya. Itu terakhir itu yang sangat berkesan dan sampai sekarang itu membekas ya. Jadi menjadi asar itu saya nikah terus lagi. Itu pesannya. Kemudian di tahun 2018 ketika kami juga sudah aktif nerapi orang, itu dipanggil lagi sama Nisa. Jadi 2 kali dipanggil. Yang kedua ini saya sakit, tolong terapi saya. Akhirnya namanya diminta guru ya, kami berikan terapi. Selesai itu dikasih tahu gini, pakai Madura ya, tapi saya tidak bisa nirukan ini. Saya Indonesia kan aja. Jadi intinya enak sudah. Ini bagiannya sampean sudah. Teruskan. Jadi ada 2 itu sehingga membekas. Jadi itu 2018 sehingga tahun 2020 ketika ditakdir membuka pesantren, maka
ini harus ada satu layanan yang memang untuk memberikan terapi dan layanan untuk baik orang sakit, orang stres maupun ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu. Jadi ini termasuk salah satu barokahnya guru. Dan itu juga baru nyadar sekarang sebetulnya, baru nyadar sekarang karena banyak juga yang tanya, gelar saya kan MT kan, Master of Technique, tapi sekarang diplesetkan Master of Therapy. Jadi ada perjalanannya Pak ya. Ada perjalanan hingga menjadi seperti ini. Gitu. Pak sendiri asal dari mana? Kalau asli Demak, Ya. ya Jawa Tengah, ya masuk Situbondo 2014. Sedikit-sedikit sudah bisa Madura ya. Ya ini Sakoni. 2015 masuk. Dan pengajar juga Pak ya? Ya, alhamdulillah saat ini masih diamanahi jadi dosen di Universitas Ibrani Sukoharjo. Ini menarik, dari dosen akhirnya membuat pondok pesantren Fathul Huda yang juga menangani pasien ODGJ ya. Ya. Jadi tentunya untuk mengasuh ODGJ ini tidak seperti orang biasa, Ya. artinya ada pendekatan yang berbeda dan itu pasti saya yakin ada kesulitan atau kendala Pak. Ya. Bisa diceritakan Pak kendala-kendala ketika menangani atau mengasuh ODGJ? Kalau kendala dalam penanganan itu insya Allah hampir minim sekali, karena kita gunakan selain SOP, kita gunakan saya pakai bahasa berbagai macam jurus yang kita berikan ya untuk menerapi si apa istilahnya ya santri khusus. Saya nyebutnya santri khusus. Santri khusus. Cuman di situ yang paling utama adalah kita observasi. Jadi kita observasi ini ODGJ-nya ini karena apa? Apakah karena ekonomi, apakah karena asmara, apakah karena bullying, ada juga. Gitu ya. Jadi bullying itu juga jadi banyak alhamdulillah. Banyak sebab Pak ya. Banyak sebab. Alhamdulillah ini dari mulai buka sampai sekarang ini alhamdulillah macam-macam kasusnya. Macam-macam, ada yang asmara ada, jadi putus cinta itu langsung jeglek itu ada juga. Jadi penyebab penyebabnya itu bermacam-macam Pak. Macam-macam. Dari asmara, ekonomi, terus termasuk broken home itu juga bisa juga. Nah, di sini kalau terkait itu insya Allah karena kami juga terus upgrade, kita nambah keilmuan juga dan juga ada teman dan murid-murid perjuangan yang membantu. Ini insya Allah tidak terlalu banyak kendalanya. Kalau dibilang kendala itu ya masih berputar di sarana prasarana, karena kita belum punya istilahnya satu kamar khusus ya, atau namanya smelter itu yang ketika memang ini si ODGJ-nya ini kumat ya, itu kita belum ada ruangan khusus yang memang taruh sana dulu, belum ada itu. Terus untuk kamar-kamar yang memang representatif itu juga belum, sehingga kalau memang ada dari luar Jawa khususnya, dari luar Jawa itu mesti saya video call dulu. Kalau sampean mau silahkan bawa sini, enggak ya enggak apa. Jadi jauh-jauh nanti mereka kecewa karena sarana prasarananya belum memadai. Tapi kalau untuk masih Jawa Timur siap berangkat silahkan, karena enggak jauh kan, kalau dia balik kan enggak apa-apa gitu. Masih Jawa Timur, Madura itu alhamdulillah banyak juga yang hadir. Terus kita juga untuk yang nginep, yang mukim itu masih cowok, masih laki-laki. Untuk yang cewek belum bisa karena memang kendala di sarana untuk ruangan untuk cewek belum ada. Sehingga kalau ada katakanlah pasien cewek, ya silakan, tapi harus ditunggui oleh keluarganya. Jadi nanti di sana kita berikan terapi bisa 3 hari, bisa seminggu seperti itu.
Ini menarik pemirsa. Jadi Ya. di Podcast Pemuda santrinya beberapa ODGJ Pak ya. Ya. Khususan untuk di ODGJ juga ada. Namun sayangnya ternyata infrastrukturnya masih belum lengkap ya. Artinya di sana masih butuh proses. Mohon doanya semua. Fasilitasnya sehingga sementara pelayanannya terbatas Pak ya, sehingga tidak bisa menerima pasien perempuan karena kurang bangunan, kurang tempat. Ya, kurang tempat. Bisa, cuman harus ditunggui sama keluarganya. Harus ditunggui oleh keluarga saya. Saya dengar ini gratis Pak ya. Iya. Santri masuk ke Pondok Pesantren Pemuda ini gratis. Iya. Nah, kok bisa Pak? Iya. Ada support. Jadi gini, memang apa istilahnya, kita ini kan untuk memberikan layanan pada masyarakat. Jadi memang gratis. Kalau memang nggak ada ya, memang nggak ada sama sekali. Kemudian nanti kalaupun mau infak juga sukarela, terserah. Itu juga untuk dalam rangka pembangunan pesantren. Seperti itu. Terus untuk sumber dana itu kita mengadakan namanya terapi umat. Terapi umat itu kita memberikan terapi massal ke masyarakat. Kita door to door ke kampung-kampung, itu bisa dilakukan di musola, di masjid, atau juga bisa di teras rumah. Kita diundang ke sana, saya dengan tim, kita memberikan layanan terapi ke masyarakat di sekitar. Nah itu biasanya ada kotak infak, itu pun sukarela. Kotak infak dan dana itulah yang kita gunakan untuk operasional pondok, juga di saving juga untuk pembangunan. Termasuk kalau jenengan ke sana ada berbagai bangunan, itu salah satunya sumbernya dari itu. Dan juga ya sumber dari ini apa namanya sumbangan donasi infak yang tidak mengikat. Gitu. Nah, untuk pendaftaran santrinya sendiri bagaimana Pak prosedurnya Pak? Kalau pendaftaran santri itu langsung bisa telepon, WA juga bisa. Nanti ketika sampai sana nanti ada form. Jadi ada form yang harus diisi, terus ada KTP ini si pasien kalau memang sudah punya KTP, kalau tidak ada ya tidak usah. Kemudian KTP orang tua atau walinya. Jadi harus ada yang menyerahkan. Harus ada yang menyerahkan, terus nanti tanda tangan sudah. Tanggung jawabnya Pak ya. Itu biasanya saya sampaikan gini ke keluarganya itu. Kalau sudah diserahkan saya, jadi anak saya sudah. Entah walaupun mungkin usianya lebih tua dari saya, ini anakku. Kalau sampean masih peduli ya monggo silakan sambangi atau kalau enggak ya enggak apa-apa mau anakku tak openi. Gitu. Jadi walaupun enggak disambangi, enggak dikasih uang makan kata saya, kita tetap openi, tetap kita kasih makan, tetap kita terapi. Ini makanya kita gunakan salah satu line-tag kita kan salam 3M. Apa itu? Memanusiakan manusia manusiawi. Jadi bagaimana kita belajar ya setidaknya sedikit demi sedikit kita belajar memanusiakan manusia. Dan itu ada di Situbondo. Dan kita klaim di saat ini kita adalah satu-satunya pondok ODGJ yang ada di Situbondo. Kalau ada lain bisa komen kan? Ya, mungkin ada yang tidak tahu. Mungkin ya pemirsa di rumah juga pengen tahu nih ancar-ancarnya di mana ya? Di Banyu Putih Pak ya. Ya, Banyu Putih. Ancar-ancarnya di mana Pak? Mungkin bisa diberi patokan. Ya. Ancar-ancarnya kalau dari Situbondo ya, dari barat ke arah barat. Itu terus nanti nyampe Asem Bagus, terus nyampe Pondok Sukerjo atau Pom Sukerjo itu. Pom Sukerjo nanti terus. Nah, itu ada namanya Congap Limbo. Nah, Congap Limbo itu kalau ke kiri itu ke Pelelangan. Saya yang ke kanan. Oh ya. Saya yang ke kanan masuk kurang lebih 100 meter. Jadi masih semak ke Pantura. Di sana masuk, nanti ada kiri jalan, ada pelangnya juga, ya, Pondok Pesantren Fathul Huda. Gitu. Monggo. Kalaupun mau ngobrol ngopi-ngopi aja silakan.
Ini saya ada ini Mas, makanya termasuk juga untuk orang sehat. Ya, kalau ke sana ini juga termasuk terapi. Iya. Ngobrol sama ODGJ itu juga terapi. Iya bisa. Mereka dengan segala keterbatasan loh, Iya. masih senyum-senyum. Artinya bisa bersyukur Pak ya. Masih bisa bersyukur. Ini karena Pak Alis sebagai pengasuh pondok pesantren ODGJ, kita di situ pondok baru saja ada, coba saya angkat salah satu berita yang menarik. Ya, berita apa Mas? Kira dari situ pondok ini. Wah, Meninggal karena sakit. Ya, Masya Allah. bukan kelaparan. Artinya awalnya ini dimuat oleh Radar Situbondo bahwa ada nenek yang meninggal karena kelaparan. Oh, iya. Sempat viral dan akhirnya berita selanjutnya adalah karena informasinya karena sakit. Karena sakit. Cuma Berarti diralat itu ya? diralat. Diralat. Saya belum baca diralat itu. Ini salah satu potret mungkin Pak. Ya, Salah satu siap. potret yang ada di situ Bondo bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang sampai sedemikian. Ya. Ini sepertinya agak ada korelasinya dengan 3M tadi itu. Ya. Bagaimana dengan disampaikan Pak Alis Ya. tentang masalah 3M. Ya. Kira-kira bagaimana Pak Alis tanggapannya? Misalnya ya, Ya. benar ada warga situ Bondo yang sampai meninggal karena kelaparan. Ya. Di pinggir jalan lagi di Ya. trotoar. Ini merupakan potret buram ya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua warga situ Bondo. Ya. Sesama. Ya, jadi makanya kalau saya itu selalu gini mikirnya. Ketika ada sesuatu apapun, maka saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan. Dan itu saya mulai dari diri saya sendiri. Makanya ketika ditakdir oleh Allah bisa mendirikan satu pesantren, ya maka karena saya juga konsum di layanan sosial, maka salah satu program kerjanya adalah layanan sosial. Ya. Sebelum bahas itu Mas, ini banyak juga yang nanya gini, kenapa kok buka pondok, buka klinik baik gitu ya? Iya. Kenapa? Ya karena saya santri. Kalau santri yang buka pesantren. Kalau mungkin dokter ya, atau mungkin perawat yang buka klinik kan begitu. Jadi itu salah satu jawaban saya. Dan ini kita saling berkorelasi loh Mas, tidak terus bertolak belakang enggak. Kita juga kerjasama dengan Puskesmas Kayu Putih, itu juga kita kerjasama. Kemudian dengan Dinas Kesehatan kita juga kerjasama. Jadi beberapa kali kita juga diundang untuk diberikan workshop seperti itu. Dan terkait yang itu ya mari saya mengajak pada kami pribadi juga saudara-saudaraku dimanapun berada, ya kita latih diri kita untuk sedikit-sedikit ya bisa bersimpati dan berempati. Kalau memang bisa melakukan sesuatu silahkan dilakukan. Kalau seumpama tidak bisa, infokan ke kami. Insya Allah kalau masih lingkup situ Bondo, insya Allah kita masih bisa untuk menjemput ya. Untuk menjemput itu bisa. Jadi seperti kemarin ini ada satu pasien juga yang naudzubillah jadi tidak diopeni oleh keluarganya, dan kami dapat informasi itu dari teman, kita jemput ke rumahnya. Memang karena ya di rumahnya sendirian ya pengap sebagainya, kita ajak ke pondok, kita openi di sana. Alhamdulillah dari yang kemarin pakai tongkat itu sekarang sudah tidak pakai tongkat sudah, dan masih ada di sana dan kita openi sampai kapan ya, sampai orangnya mau di sana, silakan seperti itu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu monggo diinformasikan ke kami, ada di WA, mungkin nanti bisa ditulis di sini di WA pondok, seperti itu Mas. Iya baik. Jadi pemirsa, di edisi kali ini kita bisa mengerti bahwa di situ Bondo ada satu-satunya ya Pak. Satu-satunya. Menurut Masih satu-satunya. satu-satunya
pondok pesantren yang menangani santri ODGJ. Ya. Dan untuk saat ini masih berproses Pak ya, proses Berproses. berkembang, terutama untuk infrastrukturnya, dan ini juga terbuka untuk seluruh warga, tidak hanya di Ya. Situbondo tapi juga di kota-kota lain. Kota lain ini malah banyak yang dari luar, Banyak dari dari Jember, luar. dari Mojokerto, Atau jangan sampai nih warga Situbondo yang di Situbondo sendiri nggak tahu. nggak tahu. Santrinya malah dari luar. Iya. Ya. Kemarin juga alhamdulillah ada kunjungan juga dari Ya. DPRD Situbondo. Mudah-mudahan semakin dapat banyak Ya. perhatian Pak, karena terkait masalah pengembangan yang masih bisa dibilang ini masih tahap awal Pak ya, untuk pondok pesantren Batu Yang Buka. masih 3 tahun kan masih bayi. bayi dan butuh perhatian dan peran serta Ya. masyarakat warga Situbondo, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahlis ini menjadi manfaat bagi semuanya. Dan kita akhiri di sini Pak Ahlis ya. Tambahan satu lagi. Ada masih ada Ya. lagi. Ini satu lagi, masih ingat. Jadi ini sama dengan lenteknya ini, menebar informasi dan inspirasi dengan. Jadi apa namanya? Silahkan tolong disampaikan informasi ini ya. Ya. Bisa dibagikan informasi ini karena Di saya share sebanyak-banyaknya. di-share. Karena saya tuh eman Mas. Kadang itu saya tahu info kamu sudah kejadian. Oh, Itu saya eman gitu loh. ini Apa? ya? Iya, apa kurang promonya apa piye gitu ya. Ya ini salah satu bentuk kita ikhtiar, jadi tolong disampaikan ke halayak. Jadi kita pengobatannya, terapinya baik untuk medis, non medis, psikis. Jadi termasuk sing goib-goib barang nih Mas. Ya mungkin nanti dibahas di sesi lain ya. Sehingga kalau di Situbondo itu istilahnya itu apa ya? Jadi kalau ada orang sakit yang memang terindikasi goib itu pindah ke rumah saudaranya. Istilahnya tirah lah kalau. Tirah. Nah, saudaranya bingung misalnya, bingung dan takut gitu loh. Makanya saya buat pondok ini salah satunya, wis gak usah bingung kalau ada hal seperti itu, bawa ke pondok, tirah di pondok. Jadi di sana kita obati dan kita terapi, kita obati. Tentunya dengan pengobatan yang syar'i ya, sesuai syariat. Demikian. Jadi memang banyak sekali yang akan diceritakan oleh Pak Ahlis, apalagi kalau misalnya Bahas goib. bahas masalah goib dan penanganan santri satu persatu dan Ya. penyembuhannya, itu pasti saya yakin banyak cerita. Mungkin kita bisa ulas lagi di pertemuan selanjutnya pemirsa. Jadi untuk edisi kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih. Saya selaku host menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam diskusi kita kali ini ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.